Ya, mari Bapak Ibu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus boleh membangkitkan semangat kami, memberi gairah untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dan kami mengucap syukur Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali beribadah di dalam doa malam. Sebelum kami mendoakan satu dengan yang lain, pokok-pokok doa yang sudah ditulis ya Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Persiapkan kami semua, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, terambil di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, saudara. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, saudara, judul firman Tuhan adalah si kusta diselamatkan. Walaupun di situ ditulis sembuh, tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan si kusta itu hanya sembuh, tapi si kusta ini diselamatkan, saudara. Nah, memang Tuhan kita itu, saudara, tempat untuk mencurahkan isi hati kita, ya, berdoa bahwa Dia benar satu-satunya Tuhan yang mau mendengar doa kita. Kalau manusia mendengar satu kali, dua kali masih bisa menerima, saudara. Tapi kalau sudah ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, mungkin orang akan berkata bosan mendengar apa yang kau sampaikan. Tapi Tuhan kita, saudara, setiap saat, setiap waktu, kita bisa berseru kepadanya, kita bisa memohon dan berdoa kepadanya. Nah, demikian juga pada malam hari ini, saudara, si kusta juga berdoa yang sama kalau kita lihat ya. Nah, coba kita baca dulu di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kitab Imamat pasal 13 sampai 14, di situ dikisahkan tentang orang yang berpenyakit kusta. Nah, kalau orang itu sakit kusta, maka yang pertama, saudara, dia harus berpakaian robek-robek ya, atau cabik-cabik. Lalu rambutnya dibiarkan terurai, kemudian dia menutup mukanya, saudara-saudara, kemudian sambil berseru, najis, najis, najis. Nah, tujuannya apa? Supaya orang yang sehat ketika melihat dan mendengar, maka orang yang sehat itu nanti menghindar, saudara. Kenapa? Karena bisa terinfeksi penyakit kusta atau lepranya itu karena penularannya itu melalui udara, Bapak Ibu. Makanya harus ada jarak ya, seperti kita ada jarak atau saudara ya. Nah, si kusta juga ketika sakit, orang yang sehat juga harus menghindar. Dan yang terpenting, saudara harus tinggal terasing sampai dinyatakan tahir, sembuh oleh imam. Dan ini yang penting, saudara. Bisa sembuh itu karena mujizat. Artinya apa? Kalau orang kena kusta, pasti sampai pada hari matinya.
Nah, kita akan lihat, saudara, contoh-contoh orang yang pernah sakit kusta. Perhatikan, bahwa berpenyakit ini merupakan kutukan. Orang yang sakit kusta ini, saudara, itu punya anggapan sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan lagi. Dengan kata lain, sebenarnya sudah mati selagi hidup. Nah, istilahnya seperti itu ya. Makanya, saudara, orang yang seperti ini harus dijauhi, ya, harus dijauhi. Nah, contohnya siapa? Miriam juga kena kutukan penyakit kusta di kitab Bilangan kalau Bapak Ibu baca. Kenapa Miriam kena kusta? Karena dia, kata Alkitab, ya, mengatai Musa sebagai hamba Tuhan. Nah, dia itu berkata dengan Harun, memangnya hanya Tuhan yang memakai engkau saja Musa di dalam pelayanan. Kan ada Harun, ada saya juga, kan sama-sama nabi, Musa nabi, Miriam juga nabiah, lalu Harun imam besar. Jadi memangnya hanya engkau saja yang dipakai Tuhan. Kalimat itu, saudara, itu menduka citakan hati Tuhan. Jadi iri dengan hamba Tuhan yang lain, iri dengan pelayanan yang lain, itu didengar Tuhan dan itu menduka citakan hati Tuhan, saudara. Dan singkat cerita akhirnya Miriam dihukum kena kusta. Jadi kita tidak boleh iri dengan pelayanan hamba Tuhan lain. Lalu Naaman juga kena kusta. Lalu Nabi Elisa berkata, mandilah ke sungai Yordan itu 7 kali. Saudara, walaupun awalnya menolak karena sungai itu sangat kotor dan lain sebagainya, ya, tapi karena dia mau melakukan, akhirnya sembuh. Lalu Gehasi, saudara, abdinya dari Nabi Elisa, nah ini kena kusta gara-garanya apa? Ingin ucapan terima kasih utusan Naaman itu, Nabi Elisa menolak, tapi Gehasi, saudara, mendengar itu, lalu menyusul utusan yang sudah pergi ketika mau memberikan pemberian-pemberian sebagai ucapan terima kasih. Nah, ketika Gehasi pergi, lalu diberikan ucapan terima kasih itu, dan dia kembali, lalu Nabi Elisa berkata, dari mana engkau, Gehasi? Bukankah hatiku turut pergi ketika engkau pergi? Lalu Gehasi menjawab, aku tidak kemana-mana kok Tuhan. Seperti itu, saudara. Dan akhirnya Nabi Elisa berkata, kustanya Naaman hinggap kepadamu. Dan Alkitab berkata, Gehasi kena kusta sampai pada hari matinya. Lalu Raja Uzia juga sama, saudara. Nanti baca, dan kita mungkin sudah membaca, waktu bacaan urut kemarin, Alkitab kita, program balap, saudara, Raja Uzia juga akhirnya kena kusta. Kenapa? Karena dia mau masuk ke bait suci, lalu membakar ukupan. Lalu imam-imam menegur, tidak boleh. Karena itu pekerjaan dari imam, saudara. Tapi raja karena berkuasa, punya otoritas, akhirnya mau masuk dan membakar ukupan. Lalu imam menegur, saudara-saudara, maka kustanya, ya, Uzia akhirnya kena kusta pada hari matinya. Jadi, Bapak Ibu, kita boleh merenungkan, orang yang sakit kusta itu kutukan, orang yang sakit kusta itu sebenarnya sudah dilihat mati, ya, walaupun nampaknya hidup, padahal itu sudah dianggap seperti orang mati. Makanya tadi firman Tuhan, saudara, mengatakan, ya, teriak. Ya, coba kita lihat bagian yang pertama ini ya, saudara. Di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan apa? Dia berdiri agak jauh. Jaraknya berapa? Alkitab tidak menulis, tapi buku tafsiran mengatakan jaraknya itu 45 meter, saudara. Bayangkan kalau saudara memanggil seseorang dengan jarak 45 meter. Kira-kira kedengaran apa tidak? Kedengaran kalau orang itu berteriaknya sangat keras. Makanya tadi Alkitab mengatakan orang yang sakit kusta berteriak, saudara, kepada Yesus, dan dia berseru apa tadi? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, saudara, kenapa berteriak seperti itu? Kembali lagi karena jarak, dan yang kedua, harusnya Yesus yang sehat menghindar. Kalau ada orang lain yang sehat, pasti menghindar. Semakin didekati oleh orang yang sakit kusta, semakin menghindar, saudara. Bahkan, ya, apa katakanlah depot atau toko yang dilewati orang yang sakit kusta itu sudah dianggap najis. Alamat toko itu tadi sepi, karena orang tidak akan beli lagi di toko itu karena sudah tercemar, sudah najis. Bayangkan, saudara, betapa menderitanya orang yang sakit kusta ini. Tapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, si kusta tidak putus asa di dalam keadaannya. Kalau sesama orang yang sakit kusta bisa bersama-sama. Makanya tadi Alkitab mengatakan ada 10 orang, mereka bersama-sama. Bisa, saudara. Tapi tidak ada orang yang sehat mau dekat-dekat. Jauh. Tapi lihatlah, Alkitab mengatakan ketika Yesus masuk ke suatu kota, mereka datang kepada Yesus.
Di dalam Matius pasal 8 sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ketika Yesus sudah mengajar di Matius pasal 5 sampai pasal 7, di mana ribuan orang yang mendengar pengajaran Yesus, terkenal dengan khotbah Yesus di bukit, lalu waktu turun dari bukit, Matius pasal 8 ayat 1 mulai, datang seorang yang sakit kusta. Pertanyaannya, saudara, ribuan orang yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus itu kemana semua? Saudara, pasti mereka lari, dan Alkitab mengatakan hanya Yesus dan orang yang sakit kusta. Jadi saudara, kita bisa melihat bagian yang pertama, keadaan orang yang sakit kusta, saudara, itu bukan merupakan hambatan untuk datang kepada Yesus. Walaupun menurut hukum Taurat, saudara, penyakit kusta adalah penyakit kutukan, tidak bisa sembuh kecuali karena mujizat, saudara, maka kita bisa melihat di situ si kusta menghampiri Yesus, datang kepada Yesus. Mungkin murid yang lain juga meninggalkan Yesus seorang diri, orang lain juga yang tadinya bersama-sama Yesus akhirnya juga meninggalkan Yesus, dan hanya Yesus seorang diri. Maka kita bisa melihat, saudara, benar hanya Yesus, hanya Tuhan yang merupakan tempat doa, tempat seruan, tempat teriakan kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Jadi yang pertama, saudara, apakah yang sedang kita hadapi, keadaan seperti apa yang sedang menimpa hidup kita? Sekali lagi, keadaan itu tidak boleh menjadi hambatan untuk datang kepada Yesus. Walaupun si kusta, saudara, hambatannya banyak. Mungkin orang yang sehat melihat langsung diusir, pergi engkau sejauh-jauhnya, jangan mendekat dan lain sebagainya. Tapi dalam bagian ini kita melihat orang yang sakit kusta tetap berusaha menemui Yesus. Lalu permintaannya apa, saudara? Si kusta tidak berkata, sembuhkanlah aku, tahirkanlah aku, tidak. Tapi si kusta berkata apa, saudara? Kasihanilah aku. Kenapa, saudara? Karena walaupun si kusta ini adalah manusia, tapi tidak dimanusiawikan oleh manusia. Makanya dia berkata, kasihanilah aku. Jadi yang pertama, keadaan bukan merupakan hambatan untuk datang kepada Yesus. Dan benar, hanya Yesus saja, walaupun tidak ada yang lain yang mau mendengar teriakan, yang mau mendengar seruannya. Lalu yang kedua, saudara, ayat yang ke-14 tadi dikatakan, ketaatan lebih penting, saudara, ya, itu dari kesembuhan, ya, saudara, ya. Jadi ketaatan terhadap perintah Tuhan, kalau saudara lihat di situ bagian yang kedua, lebih penting dari sekedar mengalami kesembuhan. Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah kepada imam. Saudara, kenapa kau harus pergi kepada imam? Karena imam memang yang menentukan saudara sudah sembuh atau belum. Tapi kalau saudara renungkan di situ, saudara, kok tidak disembuhkan, ya? Karena memang dia tadi berkata apa? Yesus, guru, kasihanilah kami. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, pertanyaannya, apakah orang sakit kusta itu sudah sembuh, saudara? Ternyata jawabannya kan belum sembuh. Nah, kalau kita lihat di situ, saudara, ya, belum sembuh, tapi dia mau pergi kepada imam. Dan Alkitab mengatakan sementara mereka di tengah jalan, Alkitab mengatakan mereka sembuh. Nah, ini ada yang bertanya, yang menyembuhkan siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kalau di Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4 jelas. Orang sakit kusta datang kepada Yesus berkata, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, sembuh. Tapi dalam bagian ini, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya tidak menyembuhkan. Tuhan Yesus hanya mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, kita mengatakan mereka menjadi sembuh. Nah, ada yang mengatakan yang menyembuhkan adalah ketaatannya kepada perintah Tuhan. Tapi di bagian yang lain, rasul-rasul, orang Kristen yang taat, juga ada yang tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Tapi yang kita lihat dalam bagian yang kedua, sembuh nggak sembuh, saudara, doanya dijawab atau tidak, yang penting adalah mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini bagian yang kedua, saudara. Kenapa? Karena mentaati perintah Tuhan itu lebih penting dari sekedar mengalami mujizat demi
mujizat. Nah, yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, apakah saya dan saudara mau taat? Kita mau taat karena ada syaratnya. Kita mau taat kalau doa kita sudah dikabulkan. Kita mau taat kalau permintaan kita, saudara ya, harapan, kerinduan, dan keinginan kita dikabulkan Tuhan, barulah kita taat, saudara. Tapi hari ini bagian yang kedua kita bisa melihat mau sembuh apa tidak, doa dikabulkan apa tidak, maka pelajaran yang indah malam hari ini, saya dan saudara harus tetap mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena berikutnya itu bagian Tuhan. Ya, bagian kita adalah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Jadi yang kedua, ketaatan lebih penting dari sekedar mengalami kesembuhan. Nah, kita lihat, saudara, ya, mengapa harus pergi ke imam? Nah, karena imam yang menentukan tahir atau tidak. Nanti baca Imamat pasal yang ke-14. Dan yang kedua, ini yang penting, saudara. Kenapa harus pergi ke imam? Karena imam adalah guru, ya, Taurat. Nah, supaya apa? Belajar dulu, saudara ya, berkorban dan beribadah, saudara, kepada Tuhan. Nah, semua diajarkan di sana. Makanya Matius pasal 8 ayat yang keempat, Yesus itu melarang, saudara, ya, melarang apa? Menceritakan kesembuhan itu sebelum orang yang sakit kusta pergi kepada imam. Nah, kalau sekarang kan kebalik ya, saudara-saudara ya, sudah sembuh langsung cerita. Nah, gitu ya, kesaksian-kesaksian dan lain sebagainya. Tapi justru di Matius pasal 8 ayat keempat, Yesus itu melarang, jangan kau memberitahukan kesembuhanmu itu dari penyakit kusta kepada orang lain, tetapi kamu pergilah kepada imam. Artinya apa, saudara? Artinya adalah, nah ini yang penting, saudara ya, harus belajar dulu setelah mengetahui, ya, mengerti apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, barulah boleh bersaksi, saudara. Nah, sekarang orang Kristen, saudara, harus belajar firman, dan setelah itu diperbolehkan untuk bersaksi. Ini yang penting. Sebab kalau tidak, saudara, kita tidak tahu pemahamannya salah apa tidak, saudara ya. Lalu kita ajarkan, kita sampaikan, ya, kan jadi kacau semua, saudara. Jadi bagian yang kedua ini sangat penting, yaitu apa, saudara? Saya dan saudara, ketaatan kepada perintah Tuhan, ketaatan untuk belajar firman-Nya itu melebihi dari yang lainnya. Lalu yang ketiga, saudara, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, di situ dikatakan, ternyata yang tahu mengucap syukur itu sangat sedikit. 10 orang semuanya disembuhkan dari sakit kustanya. Tapi Alkitab mengatakan hanya 1 orang yang kembali memuliakan Allah. Jadi sebelum sampai ke imam, saudara, orang yang sakit kusta yang jumlahnya 10 tadi itu sembuh. Nah, jadi mereka tidak melanjutkan ke imam, tapi justru mereka, saudara ya, kembali kepada Tuhan. Ya, artinya 1 yang kembali kepada Tuhan dan akhirnya memuliakan Tuhan. Dan kita mengatakan orang ini adalah orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, saudara, karena sudah bukan termasuk bangsa Yahudi lagi, bangsa campuran, karena sudah melakukan kawin campur. Kalau kita baca di kitab Esra, waktu dibuang, orang Israel dibuang, Yehuda dibuang ke Babel itu, akhirnya mereka melakukan kawin campur, maka mereka lahir menjadi bangsa Samaria. Tapi justru, saudara, orang seperti ini yang Alkitab mengatakan kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Banyak orang, saudara, 9 orang yang lupa akan segala kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaannya malam hari ini, kita termasuk yang 1 orang atau kita termasuk yang 9 orang? Saudara, seringkali kita lupa, ya, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, saudara, dalam hidup kita. Sehingga kita tidak kembali kepada Tuhan. Keinginan kita dikabulkan, saudara, permohonan kita dikabulkan, kita lupa mengucap syukur kepada Dia. Kita melupakan Tuhan begitu saja. Tapi hari ini kita belajar satu hal. Ternyata memang benar, saudara. Yang tahu mengucap syukur, yang tahu berterima kasih itu memang hanya sedikit. Saudara ya, 10 orang hanya 1 yang kembali kepada Tuhan
dan memuliakan Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti yang ke-9 itu tadi, saudara. Tapi biarlah kita merenungkan hidup kita seperti yang satu orang. Pertolongan Tuhan apa yang sudah kita terima, kebaikan Tuhan apa yang sudah kita alami dari dalam hidup kita sehari ke sehari, saudara. Dan buahlah itu yang membuat saya dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan menegur, di manakah yang 9 orang itu? Bukankah semuanya itu sembuh? Bukankah semuanya itu tahir? Pada malam hari ini Tuhan juga berbicara kepada setiap kita. Ya, di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang banyak orang itu? Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mana yang kembali kepada Tuhan? Mana yang kembali mengucap syukur? Mana yang kembali beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan? Mana, saudara? Nah, biarlah kita kedapatan seperti yang satu orang itu tadi. Lalu yang keempat, yang terakhir, ayat 19 bagian B tadi. Di situ dikatakan iman yang benar adalah iman yang menyelamatkan. Saudara, walaupun si kusta itu sembuh, Tuhan Yesus tidak mengatakan pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudara, iman yang benar itu adalah iman yang seperti apa? Iman yang tertuju kepada Yesus dan iman yang tertuju kepada firman Tuhan. Segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan, itulah iman yang benar, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, seringkali orang, kalau kita lihat, saudara, suka kesembuhannya, ya, tapi lupa, saudara, diselamatkan apa tidak peduli. Ya, kalau kita lihat, saudara, mengalami mujizat, senang, bersuka cita, tapi masalahnya diselamatkan apa tidak peduli. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah fisiknya, yang sekarang ini. Tapi tadi Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada yang 9 orang, Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyembuhkan. Tapi kepada satu orang yang kembali mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, orang Samaria tadi, Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengapa bukan menyembuhkan, saudara? Ya, karena keselamatan jiwa itu lebih penting dari sekedar mengalami kesembuhan sakit jasmani kita. Benar, saudara? Seringkali itu yang dikejar. Ya, gak peduli ke depan, yang penting sekarang sembuh dulu. Gak penting di dalam kekekalan, binasa atau kehidupan, yang penting sekarang sembuh dulu. Nah, berapa banyak orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Makanya Tuhan Yesus tadi berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan, bukan menyembuhkan, saudara. Nah, Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, kesembuhankah, kekayaankah, ya, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus 8 ayat 36 juga mengatakan yang sama, saudara, ya. Ayat paralelnya di situ. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi saudara lihat, makanya Yesus beberapa kali mengatakan pada orang yang sakit dan sembuh, Yesus tidak pernah berkata, pergilah, hei anakku, imanmu telah menyembuhkan, tidak pernah. Tapi Yesus selalu berkata, pergilah, anakku, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kepadaku, iman kepada firman-Ku, kata Tuhan, itulah iman yang benar dan itulah iman yang menyelamatkan. Coba lihat saudara-saudara satu contoh. Kepada orang wanita yang sakit pendarahan, di dalam Markus pasal 5 ayat 34, saudara, di situ dikatakan apa? Setelah sembuh dari pendarahannya, Yesus juga berkata, hei anakku, bangunlah, bangkitlah, imanmu telah menyelamatkan. Lalu yang kedua kepada si kusta ini, saudara, Lukas 17-19, dan yang ketiga, kalau kita lihat, saudara, di surat Yakobus 5 ayat yang ke-15, ada jemaat yang sakit parah sehingga tidak bisa datang ke rumah Tuhan, sehingga panggil penatua, panggil hamba Tuhan di situ. Lalu hamba Tuhan datang mendoakan dalam nama Tuhan dan mengolesi minyak, memberi obat, ya, tindakan medis di situ. Lalu ayat berikutnya mengatakan doa yang lahir dari iman dikatakan apa, saudara? Dapat mengampuni dosanya.
dosa. Jadi bukan sekedar menyembuhkan penyakitnya, tapi dosanya diampuni. Dengan kata lain apa, saudara? Orang-orang yang seperti ini akhirnya mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, tapi juga percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengikut Yesus. Makanya di situ dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya ingin sembuh saja, saudara? Ya, atau ada yang lebih penting dari itu, yaitu bahwa keselamatan jiwa itu melebihi daripada yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan mengambil Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan untuk doa syafaat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah belajar dari orang sakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan. Dia mengucap syukur kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia orang Samaria bukan sekedar mengalami kesembuhan, tapi mengalami keselamatan jiwanya. Demikian juga kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Kami bukan hanya mengejar yang kelihatan saja, menginginkan kesembuhan, menginginkan yang fana saja, tapi kami menginginkan yang kekal, yaitu keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin.